teman-teman semuanya, bertemu lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai capital market efficiency atau pasar modal efisien. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nanda Novita Sari dengan nomor induk mahasiswa 23080310223, Prodi Diploma 3 Administrasi Keuangan Angkatan 2023. Nah, pada kesempatan kali ini, outline yang akan saya bahas yang pertama mengenai apa itu pasar modal efisien, yang kedua mengenai bentuk-bentuk pasar efisien, yang ketiga mengenai hipotesis pasar efisien, yang keempat mengenai pengujian hipotesis pasar efisien, yang kelima mengenai pengujian return tak normal, dan yang terakhir nantinya akan ada kesimpulan dari seluruh materi yang akan saya sampaikan pada hari ini. Pada slide pertama ini kita akan membahas mengenai apa itu pasar modal efisien. Teman-teman, definisi yang paling umum dan yang paling diterima adalah yang diberikan oleh Eugen Fama, yang mana beliau telah menerima hadiah Nobel pada tahun 2013. Beliau mengemukakan bahwasannya pasar efisien merupakan pasar yang harga-harganya mencerminkan semua informasi yang tersedia atau price reflect all available information. Nah, dalam bagian ini teman-teman, kita akan fokus pada pasar saham. Nah, pasar modal efisien sendiri teman-teman merupakan salah satu yang sering digunakan untuk memprediksi saham yang dikenal luas, yaitu menggunakan pendekatan besaran dividen. Nah, dalam pasar ini, investor tidak bisa mendapatkan keuntungan di atas rata-rata pasar secara konsisten hanya dengan menggunakan informasi yang tersedia. Tetapi hal itu disebabkan karena harga sekuritas yang ada telah mencerminkan semua informasi yang ada juga. Jadi, baik informasi publik maupun yang berasal dari data historis. Pada slide ini kita akan membahas mengenai bentuk-bentuk pasar efisien. Ada 3 bentuk pasar efisien. Yang pertama ada pasar efisien bentuk lemah atau weak form efficiency. Yang kedua ada pasar efisien bentuk setengah kuat atau semi strong efficiency. Dan yang ketiga ada pasar efisien bentuk kuat atau strong form efficiency. Nah, dari ketiganya ini pasti memiliki kelemahan dan keunggulannya masing-masing teman-teman. Kita bahas yang pertama adalah pasar efisien bentuk lemah. Pasar efisien bentuk lemah sendiri merupakan pasar yang mana harga saham yang diasumsikan mencerminkan semua informasi yang terkandung dalam sejarah masa lalu tentang harga sekuritas yang bersangkutan. Nah, analisis teknikal berdasarkan grafik dan pola harga pada pasar efisien bentuk lemah ini tidak akan memberikan keuntungan yang konsisten karena informasi historis sudah tercermin dalam harga yang ada pada saat ini. Nah, untuk pasar efisien bentuk setengah kuat atau semi strong form efisiensi sendiri teman-teman, pada pasar ini harga mencerminkan semua informasi publik yang relevan. Nah, di samping itu cerminan harga saham historis, harga yang tercipta juga akan terjadi karena informasi yang ada pada pasar. Nah, sehingga investor yang melakukan analisis dengan menggunakan data atau informasi akuntansi dari laporan keuangan yang ada dan dari sumber lain untuk mengidentifikasi saham yang salah harga atau misprice, disebut investor tersebut telah melakukan analisis fundamental, di mana analisis fundamental ini tidak akan memberikan keuntungan abnormal teman-teman, karena semua informasi publik sudah langsung tercermin dalam harga pasar ini. Nah, disimpulkan bahwasanya pasar efisien setengah kuat ini pasar yang mana informasinya itu informasi publik yang relevan seperti itu. Jadi investor yang akan melakukan pembelian saham pada pasar ini harus melakukan analisis dengan menggunakan data atau informasi akuntansi sendiri seperti itu. Nah, untuk pasar efisiensi bentuk kuat ini pasar yang mencerminkan harga semua informasi baik itu publik maupun non-publik seperti itu. Jadi dalam pasar bentuk kuat ini mencakup semua informasi historis yang relevan dan juga informasi yang ada di publik yang relevan juga seperti itu. Nah, jadi dalam pasar efisien bentuk kuat ini teman-teman tidak ada pihak bahkan orang dalam perusahaan pun yang bisa mendapatkan keuntungan di atas rata-rata pasar pada pasar efisiensi bentuk kuat ini secara tidak langsung karena secara konsisten karena semua informasi itu telah diperhitungkan harganya. Nah, pada slide selanjutnya kita akan membahas mengenai hipotesis pasar efisien. Efficient market hypothesis sendiri merupakan sebuah teori hipotesis yang menyatakan bahwasannya harga saham atau surat berharga merupakan gambaran, refleksi, ataupun cerminan dari semua informasi yang tersedia tentang surat berharga atau saham. Nah, disebutkan juga bahwasannya jika ada informasi baru yang menyebar, maka harga saham nantinya akan menyesuaikan cara tepat dan tidak bias terhadap informasi yang baru. Nah, efficient market hypothesis sendiri pertama kali diperkenalkan oleh Fama pada tahun 1970, yang mana teori efisien market hypothesis sendiri berkaitan dengan harga, surat berharga atau saham yang diperdagangkan pada nilai yang wajar. Nah, efisien market hypothesis sendiri merupakan
salah satu hal yang dikenal dengan nama lain yaitu dengan julukan Random Walk Theory, di mana menyatakan bahwasannya harga saham yang terbentuk merupakan refleksi dari seluruh informasi yang ada, di mana pasar modal dikatakan efisien salah satunya jika harga saham yang ada mencerminkan keseluruhan dari informasi yang tersedia di pasar. Jadi keseluruhan informasi harus tersedia bagi investor untuk mengetahui segala sesuatu tentang perusahaan dan saham perusahaan. Pada slide ini kita akan membahas mengenai pengujian hipotesis pasar efisien. Nah, pada tahun 1991, Fama mengemukakan bahwasannya penyempurnaan atas pengklasifikasian hipotesis pasar efisien ke dalam 3 bentuk pengujian. Yang pertama ada pengujian prediktabilitas return atau return predictability. Yang kedua ada pengujian studi peristiwa atau event study. Yang ketiga ada pengujian private information. Nah, kita bahas dari pengujian yang pertama terlebih dahulu, yaitu pengujian prediktabilitas return atau return predictability. Nah, pengujian prediktabilitas return sendiri bisa dilakukan dengan mempelajari pola return sesional. Yang kedua, menggunakan data return di masa yang lalu guna menguji prediktabilitas return jangka pendek maupun jangka panjangnya. Nah, yang ketiga, mempelajari hubungan return dengan karakteristik perusahaan. Nah, pengujian ini teman-teman bertujuan untuk menguji efisiensi pasar bentuk lemah. Nah, yang kedua ada pengujian studi peristiwa atau event study. Pengujian studi peristiwa ini mengamati bagaimana harga saham itu bereaksi terhadap suatu informasi atau kejadian yang baru saja diinformasikan atau diumumkan. Nah, seperti laporan keuangan, pengumuman merger, ataupun kebijakan pemerintah yang baru seperti itu. Nah, penelitian ini ditujukan untuk membuktikan adanya dampak pengumuman informasi atau event tertentu terhadap harga suatu sekuritas. Jika nantinya harga saham langsung mencerminkan informasi baru tanpa memberikan kesempatan keuntungan yang abnormal, maka pasar ini merupakan pasar efisiensi semi kuat. Nah, yang terakhir ada pengujian private information. Nah, pada pengujian private information ini digunakan untuk membuktikan apakah pihak insider atau informasi private, perusahaan dan kelompok investor tertentu itu dianggap mempunyai informasi atau akses informasi yang lebih baik seperti itu. Nah, nantinya dapat memperoleh return abnormal dibandingkan dengan return pasar pada umumnya. Nah, pihak insider sendiri umumnya meliputi direktur perusahaan, manajer, karyawan, ataupun pemegang saham yang dianggap bisa mendapatkan informasi yang sesungguhnya mengenai perusahaan tersebut. Nah, pada slide ini kita akan membahas mengenai pengujian return tak normal. Return tak normal merupakan selisih antara return aktual saham dan return yang diharapkan, yang mana berdasarkan pada modal tertentu seperti modal pasar, CAPM, dan juga yang lainnya. Return tak normal sendiri merupakan bagian penting dalam studi efisien pasar, teman-teman, khususnya dalam pengujian bentuk semi kuat dan kuat seperti itu, dengan tujuan untuk melihat apakah suatu informasi tersebut atau peristiwa tertentu akan menyebabkan return yang ada berbeda dari yang diharapkan atau normal, di mana return ini dianggap tak normal jika tidak dapat dijelaskan hanya oleh pergerakan pasar secara umum. Nah, dalam pengujian return tak normal itu ada 3. Yang pertama itu ada mean adjusted return, yang mana metode ini menghitung abnormal return dengan cara mengurangkan return aktual saham pada suatu hari dengan rata-rata return saham tersebut selama periode estimasi atau periode sebelum peristiwa itu terjadi, di mana stories, data harga, dan juga volume masa lalu seperti itu. Nah, yang kedua ada market adjust return, di mana market adjust return ini menghitung abnormal return dengan membandingkan return saham terhadap return pasar. Nah, biasanya menggunakan indeks seperti IHSG seperti itu. Nah, untuk yang ketiga ada market model return, di mana metode ini merupakan metode yang paling kompleks dibandingkan mean adjusted return dan juga market adjusted return, di mana market model return ini merupakan tahap di mana return normal saham dihitung menggunakan regresi linear antara return saham dan juga return pasar selama periode estimasi seperti itu, teman-teman. Nah, memasuki slide yang terakhir, yakni kesimpulan, dapat disimpulkan bahwasanya pasar modal efisien merupakan pasar di mana harga sekuritas mencerminkan seluruh informasi yang tersedia. Terdapat 3 bentuk efisiensi pasar, yaitu bentuk lemah, setengah kuat, dan juga kuat. Dalam pasar efisien sendiri, investor tidak bisa konsisten memperoleh keuntungan abnormal hanya dengan menggunakan informasi yang ada. Pengujian efisiensi perlu dilakukan melalui prediktabilitas return
studi peristiwa, dan juga pengujian informasi pribadi yang mana fokus pada analisis return tak normal untuk melihat dampak informasi terhadap harga saham yang ada pada saat ini, seperti itu. Nah, untuk video kali ini mengenai materi capital market efficiency, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada materi yang kurang ataupun salah dalam saya menyampaikan materinya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu di video selanjutnya.